Shalom, 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 haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dan Dia telah memberkati hidup kita hari ini, Selasa 30 Agustus tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab tentunya di hadapan Tuhan. Dan kita tetap percaya sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara memberkati kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 5 hari bersama kita peratapan. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung pasal dari kitab peratapan, yaitu kitab peratapan pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini tidak berhenti di kitab peratapan, dan besok kita akan melanjutkan di kitab selanjutnya. Dan saya begitu yakin pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini sangat memberkati kita semua, membuat kita semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan, semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Amin. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, bertahan dalam kebenaran dan terbeban untuk tetap menjadi berkat. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Pasal terakhir dari kitab peratapan ini berisi sebuah dua syafaat. Dalam syafaatnya, Yeremia mengakui bahwa Allah yang memberikan hukuman kepada Yerusalem masih mau mendengar seruan umatnya. Ia yakin bahwa Tuhan akan merespon kesungguhan hati mereka dengan ampunan ketika mereka berbalik kepada Tuhan. Pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-18, Yeremia melukiskan keadaan orang-orang Yehuda yang dibuang di negeri Babel. Kemudian pada ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22, ratapan ini diakhiri dengan doa harapan akan kemurahan Allah. Dalam doanya, Yeremia memohon agar Tuhan mengingat kondisi umatnya dalam masa pembuangan. Mereka sangat lelah karena segala derita dan aniaya yang dilakukan oleh bangsa Babel. Di sini Yeremia mewakili generasi kedua dari bangsa Yehuda untuk mengungkapkan isi hati mereka. Mereka mau agar hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tua mereka jangan lagi ditanggungkan kepada diri mereka. Di sini kita melihat bagaimana Yeremia mewakili umat berdialog langsung kepada Tuhan. Ia bertanya, mengapa Tuhan melupakan mereka dan mengapa mereka harus mengalami penderitaan yang sangat lama. Yeremia juga menyadari bahwa dosa merekalah yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Sebab itu, ia berdoa, memohon agar Tuhan berkenan membawa umatnya kembali kepadanya dan memperbaharui kehidupan mereka. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lewat pembacaan kita hari ini, kita mendapati bahwa selalu ada orang-orang yang masih takut akan Tuhan di tengah-tengah kemerosotan moral dan penderitaan yang dialami akibat kemerosotan itu. Mereka masih memelihara kesetiaan iman kepada Tuhan. Mereka selalu mendidik anak-anaknya dalam iman. Karena itu generasi kedua ini tahu apa yang dia alami oleh bangsanya dan apa penyebabnya. Dan mereka pun berefleksi dan berdialog dengan Tuhan dengan memohon agar Tuhan kiranya mengampuni dosa-dosa nenek moyang mereka. Sejarah bangsa Yehuda mengingatkan kita bahwa selalu ada orang-orang yang masih setia kepada Tuhan di tengah-tengah angkatan yang bobrok dan bengkok hatinya. Mereka itulah yang akan menarik bangsanya untuk dekat dengan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita harus yakin dan bersyukur bahwa pada masa kini juga ada orang-orang seperti itu, termasuk saudara dan saya. Kita semua di tengah-tengah angkatan bangsa yang bengkok, di tengah angkatan orang-orang yang karakternya bobrok, banyak melakukan hal yang mungkin berdosa di hadapan Tuhan. Masih ada kita, masih ada saudara yang berteriak untuk memohon pengampunan Tuhan atas setiap perbuatan-perbuatan orang yang telah menyakiti hati Tuhan. Karena itu, berdoalah agar Tuhan menjadikan kita orang yang setia terus dan memiliki hati yang terbeban untuk melihat perubahan, baik perubahan pada keluarga kita dan juga perubahan pada bangsa kita. Jangan pernah jemu-jemu terus untuk berdoa dan bersyafaat agar bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Keadaan moral pun keadaan ekonomi, keadaan stabilitas negara kita doakan supaya bangsa kita mengalami pemulihan. Pertobatan secara massal bisa terjadi. Dan kita harapkan satu kali semua lutut akan bertelut menyembah Yesus dan semua lidah mengaku Yesus adalah Juru Selamat. Amin. Dan semuanya itu berawal dari hidup kita, berawal dari keluarga kita, berawal dari orang-orang yang kita cintai,
yang ada di sekitar kita. Berdoalah untuk mereka. Jangan mengutuki mereka. Jangan bersumpah serapah atas mereka. Mereka lakukan karena dosa menguasai hati dan pikiran mereka. Yang perlu kita lakukan adalah memohon belas kasihan Tuhan, agar kiranya Tuhan menjamah mereka. Dan dengan caranya Tuhan akan membuat mereka berbalik dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa yang kita idamkan atas bangsa ini, kesejahteraan, kemakmuran, keberkatan yang daripada Tuhan menjadi bagian kita bersama dengan bangsa kita. Sebab firman-Nya berkata, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Berdoalah dan harapkanlah sesuatu yang baik atas bangsa kita. Harapkanlah sesuatu yang baik atas keluarga kita. Dan berdoalah bila perlu, jika Tuhan menginginkan kita untuk berpuasa atas keluarga, atas bangsa kita, berpuasa serta berdoalah. Dan dengan sungguh-sungguh kita serahkan semuanya kepada tangan Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini, di penghujung pasal kitab Ratapan ini, menjadi berkat buat kita dan menggerakkan hati kita untuk terus kuat di dalam kebenaran dan merindukan kita dipakai Tuhan untuk menegakkan kebenaran di tengah-tengah keluarga dan bangsa kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh saudara jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Berkat Tuhan memelihara dan menyertai hidupmu di sepanjang hari ini. Dan bagi saudara jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.